warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar ya? Ya, baik, terima kasih. Halo Bapak Ibu, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Teguh Putra, adalah bagian dari Digital Marketing PT Geonet Infomedia yang akan menjadi host dalam acara webinar ini. Kembali lagi hari ini bersama kami dalam kegiatan webinar PT Geonet Infomedia, yang mana pada materi kita kali ini, topik kita adalah about Geographic Calculator 2023. Semoga materi ini nantinya akan dapat memberikan insight baru bagi kebutuhan Bapak dan Ibu, serta memberikan jawaban bagi kebutuhan Bapak dan Ibu sekalian. Tidak lupa, kami ingin mendoakan semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia. Webinar ini nantinya akan berlangsung selama 1,5 jam. Tidak lupa juga, saya ingin mengingatkan kepada Bapak dan Ibu serta rekan-rekan semua untuk jangan lupa menyediakan cemilan pagi dan kopinya sebagai teman kita untuk nanti mendengarkan materi-materi dari Mbak Vidya yang nanti akan membawakannya. Karena nantinya kami juga akan membuka sesi tanya jawab setelah pemaparan materi ini. Dan selama 1,5 jam ini kami harapkan dapat memberikan informasi baru kepada Bapak dan Ibu, serta rekan-rekan sekalian, yang sepertinya juga akan sayang sekali apabila terlewatkan. Dan untuk selanjutnya, saya akan memperkenalkan sekilas mengenai profil company dari perusahaan kami secara singkat. Kami adalah Geonet Infomedia, merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang GIS Solution, yang menawarkan beberapa solusi seperti software, hardware, training, database, dan pengembangan aplikasi berbasis GIS, professional services, serta survei dan mapping. Selain itu, kami juga merupakan authorized partner dari beberapa software GIS seperti ArcGIS, Global Mapper, Apenza, New Century, DataIS, dan beberapa software lainnya. Jadi apabila Bapak dan Ibu rekan-rekan semua memiliki kebutuhan software atau solusi geospasial, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi kami. Bisa kunjungi website kami di www.geonet.co.id untuk info lebih lanjutnya. Oke, sebelum itu di sini agar suasana webinar ini dapat berjalan dengan kondusif, saya mohon izin untuk mengaktifkan fitur mute agar suara dari pemateri kita bisa terdengar jelas dan bebas dari noise eksternal ya Pak, ya Bapak Ibu, ya Bapak dan Ibu. Lalu kemudian setelah akhir materi ini juga akan ada sesi tanya jawab. Jadi Bapak dan Ibu ada pertanyaan silakan nanti bisa disampaikan di fitur chat box ya. Jadi nanyanya nggak langsung tapi melalui fitur chat box. Jadi bisa diketik terus ditanya. Pertanyaannya juga bisa disampaikan sebelum materinya selesai. Jadi nanti kami jawabnya setelah materinya selesai. Tetapi bertanyanya boleh sebelum materinya selesai. Sebagai informasi, kami juga sampaikan bahwa nanti materi rekamannya ada di YouTube Geonet kami, yaitu Geonet Media. Untuk link YouTube dan sertifikatnya nanti kami akan kirim ke email Bapak dan Ibu setelah acara webinar ini selesai. Baik, saya rasa cukup dari saya. Selanjutnya, saya persilakan kepada Mbak Vidya. Apakah Mbak Vidya sudah siap? Halo Mbak Vidya. Oke Mas, sudah. Ya, Mbak Vidya gimana? Sudah siap? Siap Mas, insya Allah. Ya. Ya. Ya, baiklah, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Vidya. Silakan Mbak Vidya, saya berikan tempat dan waktunya. Baik Mas Teguh, apa share screen-nya sudah tampil Mas? Mohon dikonfirmasi. Ya, sudah. Oke, baik. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan atas kehadiran Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam webinar kali ini. Jadi untuk materi webinar kita kali ini, kami ingin memperkenalkan kepada Bapak dan Ibu mengenai salah satu software dari Blue Marble
di mana biasanya software yang kami bawakan itu yakni Global Mapper, dan kali ini kami ingin memperkenalkan sebuah software lainnya dari Blue Marble, yaitu Geography Calculator. Jadi sebenarnya software ini juga bukanlah software yang baru, namun mungkin memang, realitanya masih jarang sekali terdengar atau digunakan oleh banyak profesional GIS. Nah, kira-kira seperti inilah software-nya. Jadi software ini dikenal dengan nama Geographic Calculator, di mana Geographic Calculator ini merupakan, perangkat lunak geodetik yang berfungsi untuk melakukan konversi koordinat yang cukup akurat, kemudian juga dia bisa melakukan, transformasi datum, juga melakukan, translation file dalam transformasi sistem koordinat. Jadi, bukan hanya koordinat tunggal saja yang nantinya dapat kita, konversi menggunakan software ini, namun juga software ini memiliki kapabilitas untuk melakukan konversi data dalam bentuk, data tabular yang disimpan dalam format, XLS, DBF, ataupun CSV dan format tabular lainnya. Ataupun juga, salah satu keunggulannya di sini adalah jika kita memiliki kebutuhan untuk melakukan konversi data dalam format data seismik seperti SEGY. Nah, Geographic Calculator ini pada dasarnya dia dibangun menggunakan, database parameter yang cukup besar, yang telah mencakup hampir di seluruh dunia ini, khususnya juga, dalam bidang survei, seismik, dan eksplorasi energi. Jadi secara singkat, Geographic Calculator ini bisa kita kenal sebagai alat transformasi koordinat global. Nah, jadi jika di kemudian hari nanti, Bapak dan Ibu memiliki keperluan dalam melakukan reproject data point ataupun konversi data tunggal ataupun data majemuk, vektor, raster, atau jenis data geospasial lainnya, mungkin Bapak Ibu bisa coba untuk melakukan konversi menggunakan Geographic Calculator ini dan merasakan manfaatnya. Lalu, untuk versi terbaru saat ini ya, software ini berada pada versi 2023 SP1 dan dia, 64 bit, dan jika Bapak Ibu ingin mencoba untuk menggunakan versi demonya, dapat mengakses langsung nanti pada laman website Blue Marble seperti yang tertera pada, tampilan layar Bapak Ibu saat ini. Nah, lalu selanjutnya ini adalah, tools-tools yang dapat Bapak Ibu temukan di dalam software Geography Calculator. Di sini ada, interactive conversion tools, yang mana tools ini dirancang untuk melakukan konversi koordinat dengan sangat mudah. Di sini kita bisa, eee melakukan konversi dalam bentuk koordinat tunggal, jadi, koordinatnya tidak lebih dari satu koordinat secara bersamaan. Lalu kemudian apabila Bapak Ibu ingin ingin melakukan konversi data, tapi datanya berada dalam jumlah yang cukup banyak dan tersimpan dalam file Excel misalnya, bisa menggunakan tools Point Database Conversion. Lalu selanjutnya, eee ada juga point database forward dan inverse, di mana, eee, jika pada interactive conversion, jadi interactive conversion ini bukan hanya sekedar kita bisa melakukan konversi koordinat, tapi juga kita bisa menghitung nilai jarak dari suatu jarak terhadap jarak tertentu atau bahkan mendapatkan, informasi azimutnya. Nah, kalau interactive conversion ini sifatnya dia hanya melakukan konversi data secara, tunggal. Kalau point database forward and inverse ini dia bisa, melakukan satu konversi dalam banyak data sekaligus.
Kalau di sini juga, untuk poin database ini, memang dia sifatnya bisa melakukan konversi data, namun untuk output-nya bukan hanya kembali menjadi data tabular, tapi juga bisa kita ekspor menjadi, data yang berbentuk geometrik seperti data shape file, seperti itu. Nah, selanjutnya juga ada konversi koordinat untuk data seismik menggunakan seismic survey conversion, yang di mana untuk seismik ini dia sudah bisa membaca file berformat SEGY. Lalu juga untuk kebutuhan raster, juga vektor, geografi kalkulator ini sudah mensupport ya untuk beragam format data seperti GIS ataupun data-data CAD, DWG, seperti itu. Kemudian juga di sini tersedia fitur georeferencing yang dapat kita gunakan untuk melakukan, rektifikasi terhadap data raster kita. Juga kita bisa, memperoleh hasil transformasi koordinat berdasarkan waktu, di mana di sini tersedia tools horizontal time, yang mana output-nya nanti bisa didasarkan pada pergerakan lempeng kerak bumi di suatu waktu yang kita inginkan. Oke, selanjutnya, ini adalah contoh dari interactive conversion. Untuk interactive conversion ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, di mana software ini memang dirancang untuk melakukan konversi koordinat dengan sangat mudah dan sifatnya di sini, single data. Jadi selain, melakukan konversi koordinat juga dapat, kita menggunakannya untuk memperoleh nilai koordinat lain dari parameter jarak dan juga parameter azimut, ataupun juga sebaliknya jika kita ingin memperoleh nilai azimut dari, parameter jarak 2 koordinat yang diketahui. Lalu juga kita di sini bisa menghitung elevasi dari ketinggian elipsoid ke ketinggian geoid. Pada tools pada tools operation di sini. Nah, pada tools operation di sini, juga tersedia 3 pilihan tipe di mana kita bisa, melakukan convert, forward, dan inverse. Kemudian untuk sisi-sisi yang bisa menjadi, eee, inputan dan juga outputan ini bebas tergantung dengan operation direction yang kita pilih dan kita sesuaikan pada bagian atas ini. Lalu selanjutnya juga di geografi kalkulator ini juga sudah tersedia, begitu banyak data source seperti pada tampilan yang Bapak Ibu lihat saat ini, pada kumpulan horizontal datums yang dimiliki oleh geografi kalkulator ini, juga, sistem koordinat yang dimiliki oleh geografi kalkulator ini yang sedang tampil saat ini hanya, sebagian kecilnya saja. Untuk lebih lengkapnya bisa kita lihat pada, demo perkenalan yang akan kami bawakan nanti. Nah, ini, sebagai contoh pada interactive conversion di sini, eee, ditampilkan posisi yang saya definisikan sebagai input, lalu kemudian, parameter datum, transformasi yang perlu kita konfigurasi, juga sisi yang bisa kita hasilkan sebagai output-nya.
Lalu selanjutnya untuk forward, di sini, eee, bisa kita hitung dan kita peroleh nilai koordinat dari suatu koordinat dan juga bisa kita peroleh dari nilai jarak dan azimutnya nanti bisa kita hitung, nilai koordinat selanjutnya itu berapa. Lalu selanjutnya juga kita bisa memperoleh, nilai jarak dan juga nilai azimut dari metode tools inverse di interactive conversion ini, di mana kita perlu memasukkan 2 parameter untuk inputan datanya, yaitu, 2 parameter itu adalah koordinat satu dan koordinat lainnya. Jadi nanti bisa kita temukan berapa sih, nilai jarak dan nilai azimutnya juga back azimutnya. Namun untuk interactive conversion yang forward dan inverse ini, mereka perlu dilakukan pada satu sistem koordinat yang sama. Jadi tidak bisa dilakukan pada, eee, sistem koordinat yang berbeda datum atau sistem koordinat yang berbeda sistem koordinatnya. Nah, selanjutnya untuk interactive conversion dalam hal perhitungan elevasi. Nah, di sini, kita bisa mendapatkan tinggi ortometriknya ataupun juga sebaliknya. Nah, selanjutnya di sini, kami perkenalkan, ke tools Point Database Conversion. Pada Point Database Conversion ini, kita dapat mengkonversi koordinat yang tersimpan dalam file Excel atau DBF. Dalam hal ini yang saya sebutkan tadi adalah, koordinat yang sifatnya majemuk data ke suatu sistem koordinat lainnya. Dan untuk outputnya sendiri nantinya bisa kita hasilkan dalam format shapefile ataupun juga DBF, DXF, atau DWG. Lalu selanjutnya di sini ada tools Point Database Forward and Inverse. Nah, bedanya dengan interactive conversion tadi kalau dia kan hanya satu-satu koordinat. Nah, kalau ini kita bisa melakukan konversi data yang tersimpan di dalam file Excel, seperti itu. Gunanya juga masih sama seperti forward and inverse di interactive conversion, yaitu kita bisa menghitung koordinat baru dengan jarak dan azimut tertentu dari koordinat awal. Nah, untuk inverse calculation ini, di sini, kita gunakan untuk menghitung jarak antara 2 koordinat yang diketahui pada datum yang sama ya tentunya. Kemudian hasilnya dapat dihitung menggunakan metode geodesik, RAM, ataupun grid. Nah, untuk metode geodesik ini, kita bisa memperoleh jarak terpendek antara 2 titik pada elipsoid. Sedangkan kalau RAM ini dia, mempertahankan nilai azimutnya yang konstan dari titik awal hingga titik akhir. Dan biasanya, kita gunakan untuk merencanakan jalur navigasi. Lalu bedanya lagi dengan, metode grid, di sini, eee yang dihitung dari grid adalah jarak garis lurus pada permukaan yang diproyeksikan, atau biasanya kita sebut dengan jarak Pitagoras. Nah, untuk, grid ini kita harus menggunakan sistem koordinat yang UTM ya, tidak bisa menggunakan yang geografis karena nanti metode ini tidak akan aktif. Nah, selanjutnya di sini ada Point Database Scale and Translate Tools. Ini digunakan untuk, mendukung transformasi koordinat dengan memasukkan parameter yang kita inginkan secara manual. Jadi kita dapat, menghitung nilai pergeseran atau translation, rotasi, ataupun scaling koordinat. Juga, kadang-kadang digunakan ketika, data kita tidak memiliki, sistem proyeksi ataupun, sistem transformasi non-geodetik. Dan, singkatnya tools ini itu dirancang untuk digunakan dengan sistem koordinat projektik atau data-data koordinat lokal.
Nah, untuk tipe datanya ini tetap sama ya seperti interaktif point database yang lainnya. Untuk support types-nya masih XLS, DBF, MDB, CSV. Nah, selanjutnya di sini ada point database feed. Nah, untuk tools ini dia dirancang untuk menghubungkan sistem koordinat lokal dengan sistem koordinat global. Di mana sistem koordinat global yang saya maksud di sini adalah projected ataupun geodetik. Dengan membuat sistem koordinat yang paling sesuai menggunakan sekumpulan titik kontrol yang sudah kita tentukan. Jadi pada tools based fit ini semacam jaringan survei lokal ataupun rekayasa dapat kita dapat kita pasangkan dengan transformasi polinomial untuk menghubungkan sistem tersebut dengan sistem koordinat projected geodetik. Dan tools ini itu biasanya kita gunakan untuk mengubah data jaringan tambang ataupun juga bandara dalam sistem koordinat rencana ke geodetik atau projected system. Lalu selanjutnya di sini ada point database derived datum, di mana tools ini memungkinkan kita untuk menghitung transformasi koordinat 3 parameter, 7 parameter, ataupun grid antara dua sistem koordinat geodesik ataupun geosentris. Nah, untuk metode transformasi pada derived datum point database ini ada 3, di antaranya geocentric transform, CFR, dan juga PVR atau coordinate frame rotation dan position vector rotation. Nah, untuk metode geocentric transform ini kita gunakan apabila kita ingin membuat transformasi datum 3 parameter dari koordinat sumber data ke sistem koordinat yang kita tentukan. Kalau CFR atau coordinate frame rotation ini akan kita gunakan jika kita ingin membuat transformasi datum 7 parameter dari koordinat source data kita ke koordinat lain. Itu juga berlaku untuk yang position vector rotation. Nah, kemudian geographic calculator ini juga bisa membaca data seismik seperti SEG yang mana eee, dapat memungkinkan kita untuk dapat melakukan transformasi koordinat dari suatu sistem koordinat ke sistem koordinat lainnya dengan berbagai macam tipe data seismik seperti SEG ataupun YUKO. Lalu selanjutnya, ini adalah beberapa format tipe data yang support dengan geographic calculator. Beberapa di antaranya seperti untuk raster itu ada TIFF, JPEG, ASCII, DEM. Lalu untuk, vektor di sini ada SHP, DWG-DXIF seperti yang sering saya sebutkan di awal tadi, kemudian DGN, LAS, KML juga bisa dan, data-data map info seperti .mif dan tab. Juga geographic calculator ini ya, dia dapat melakukan koreksi geometrik ataupun georeferencing dari data DEM juga bisa kita lakukan transformasi koordinat dan untuk, support input format yang didukung di sini ada ECW, ada TIFF, dan, masih banyak lagi seperti yang saya tampilkan saat ini. Ada untuk format ASCII, binary grid, seperti itu. Nah, lalu juga untuk output support formatnya di sini ada BMP, ada ECW, bisa juga ke TIFF. Untuk support reference formatnya di sini ada RSF, di mana ini RSF ini adalah, reference format asli dari data Blue Marble.
kemudian juga HDR, ada juga ERS, seperti itu apabila kita sering menggunakan, data file ECW. Nah, lalu selanjutnya di sini juga ada, transformasi berdasarkan, horizontal time. Jadi, di sini ada semacam settingan parameter enable time dependent epoch based transformation, yang mana apabila kita aktifkan settingan ini, maka kita dapat menghitung transformasi koordinat berdasarkan pada waktu yang kita pilih. Karena kan memang pada dasarnya lempeng bumi itu dia bergerak, maka posisi kita di setiap waktu pun memiliki kemungkinan yang berbeda dari satu waktu ke waktu lainnya. Sehingga kita dapat, menghasilkan data koordinat yang memungkinkan berdasarkan pergerakan lempeng kerak bumi. Oke, selanjutnya di sini, kita masuk ke bagian demo. Untuk demonya apakah, sudah tampil Mas Teguh? Mohon dikonfirmasi, Mas. Belum Mbak Fit, coba. Mmm, belum tampil nih. Kalau untuk sekarang Ya, sudah Mbak Fit. oke. Oke, makasih, Mas. Nah, jadi ini adalah tampilan dari software geografi kalkulator, di mana pada saat kita baru selesai melakukan instalasi software, ini adalah, user interface awal, akan terbuka beberapa tab seperti start page dan juga tab viewer. Ini di sini pada start page ini tersedia job guide untuk setiap tools yang tersedia di Geographic Calculator ini, dan juga di setiap tools ini terdapat informasi support datanya seperti apa, lalu kemudian, output yang dihasilkan formatnya itu seperti apa, seperti itu. Nah, di sini juga dia bisa kita lihat ya, di sini tersedia, cukup banyak sistem koordinat yang tersedia. Dan nanti juga bisa kita download sesuai kebutuhan untuk sistem koordinat yang masih belum tersedia seperti ini. Biasanya ini memiliki update secara otomatis di setiap versi terbarunya. Lalu di sini juga bisa kita lakukan penyimpanan untuk datum transformasi dan sistem koordinat yang sebelumnya sudah pernah kita buat, khususnya dalam penggunaan sistem koordinat lokal seperti ini. Nah, di sini bisa kita hasilkan, nilai parameter dari setiap metode transformasi yang kita gunakan untuk setiap, eee, dat setiap sistem koordinat lokal kita. Nah, ini untuk, ketersediaan parameter datum horizontal yang tersedia di geografi kalkulator, juga untuk, vertikal datumnya seperti ini. Lalu di sini juga ada, linear definition. Nah, ini, kita bisa melakukan konfigurasi juga terhadap, satuan satuan dari nilai parameter ukuran yang kita gunakan. Di sini bisa kita konfigurasi.
Lalu di sini bisa kita, lihat juga tersedia, parameter untuk single transformasi seperti datum, parametriknya seperti ini. Nah, untuk parameter elipsoidnya yang tersedia di sini ada cukup banyak. Jadi semua parameter sistem koordinat yang ada di seluruh dunia ini dalam cakupan global, semuanya, sudah hampir tersedia di geografi kalkulator ini. Oke, mungkin, untuk demo perkenalan aplikasinya, sampai di sini. Untuk selanjutnya bisa saya kembalikan ke Mas Teguh untuk sesi tanya jawab. Silakan Mas Teguh, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mbak Vidya. Menarik sekali ya materinya. Bagaimana Bapak, Ibu, dan rekan sekalian? Apakah sudah siap untuk pertanyaannya? Sambil menunggu pertanyaan yang akan masuk, sembari menunggu, saya ingin menyampaikan bahwa nanti di akhir sesi tanya jawab, kami meminta waktu beberapa menit untuk mengisi data kuesioner ya. Ini untuk kepentingan webinar selanjutnya agar menjadi lebih baik dan lebih menarik. Kemudian juga bisa sekalian memberitahu apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh pesertanya, seperti webinar tentang topik apa yang lebih menarik yang akan kami bawakan di acara-acara webinar selanjutnya. Kita lihat, sambil menunggu beberapa pertanyaan, masih ada yang mengetik ini sepertinya. Ya, sudah ada beberapa pertanyaan. Ya, mungkin kita mulai saja beberapa pertanyaannya. Mbak Vidya sudah siap ya? Pertanyaan Silakan. pertama ini dari Bapak Nurdin. Bu Vidya, selain untuk transformasi, aplikasi Geocell dapat membuat area untuk perhitungan luas dari poin yang sudah ditransformasi. Terima kasih. Bagaimana Mbak Vidya itu jawabannya? Oke Mas Nurdin. Nah di sini, mmm, tersedia juga tools, mungkin bisa saya share screen, Ya, silakan Mbak. ya. Untuk share screen-nya apa sudah tampil Mas? Ya, sudah. Oke. Silakan. Nah menjawab pertanyaan dari, Bapak Nurdin ini, untuk menghit membuat area untuk perhitungan luas dari poin yang sudah ditransformasi. Jadi kalau konteksnya itu membuat area untuk perhitungan luas, untuk membuat area, tidak bisa Mas, tapi kalau digunakan untuk melakukan perhitungan area di sini, tersedia tools. Jadi kita tidak membuat area, tapi sudah ada semacam, eee, parameter seperti nama poinnya di sini, kemudian posisi latitude longitude dari poin-poinnya, lalu nanti akan bisa kita dapatkan peroleh perhitungan, luas area yang kita buat. Tapi kalau untuk mendesain areanya itu tidak bisa, hanya sebatas menghitung luas dari poin yang sudah ditransformasi. Oke, kalau dari saya jawabannya seperti itu, Mas Teguh. Ya, begitu ya jawabannya Bapak Nurdin. Mungkin kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan kembali untuk lebih jelasnya. Nanti Mbak Vidya bisa jawab kembali. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bu Hasnah di sini. Apakah bisa mengubah datum vertikal, misalnya menggunakan geoid lokal atau geoid Indonesia? Terima kasih. Mohon dijawab Mbak Vidya, bagaimana itu? Oke, terima kasih pertanyaannya dari Mbak Hasna.
Jadi apakah bisa mengubah datum vertikal misalnya dari geoid lokal atau geoid Indonesia? Terima kasih. Nah, di sini, kalau memang parameter geoidnya itu tersedia, itu kita bisa melakukan transformasi, Mbak, seperti itu. Nah, kalau semisal, parameternya tidak tersedia nih, di sini, kita juga bisa, membuat parameter baru dengan menggunakan tools base fit itu, di mana parameter tersebut mulai dari, nilai datumnya, sistem koordinatnya, tingkat akurasi, transformasi data dari lokal ke global. Nah, itu bisa kita bangun menggunakan, tools base fit yang tersedia di Geographic Calculator, seperti itu. Oke, Mas Teguh, saya kembalikan ke Mas Teguh. Iya, terima kasih Mbak Vidya. Ini kita lihat ada jawaban dari Basna, maaf biasanya hanya perlu mengupload. Oh. Terus ada link di sini. Ini maksudnya apa nih Mbak Fit? Oh ya, kalau memang, seperti yang saya sebutkan tadi, kalau memang semisal parameternya tidak ada, kita bisa membuat parameter baru. Tapi kalau memang biasanya hanya perlu mengupload dan sudah tersedia filenya, bisa kita inputkan, seperti itu. Jadi yang, saya maksudkan dengan base fit tadi, semisal kita ingin membuat, sistem koordinat baru, seperti itu, Mbak. Iya, sepertinya Mbak Asna juga sudah mengerti ya itu. Baik, terima kasih katanya. Cukup jelas sepertinya Sama-sama, Mbak Fit ya. Mbak. Ya, sembari menunggu untuk pertanyaan selanjutnya, tidak lupa saya ingatkan bahwa nanti hasil dari semua webinar ini beserta sertifikatnya akan kami email, yaitu nanti video video ulangannya bisa dilihat di YouTube Geonet Media. Di sana sudah ada untuk webinar yang kami lakukan untuk lebih jelasnya. Untuk lebih jelasnya tentang perusahaan kami yaitu PT Geonet bisa dikunjungi website kami di www.geonet.co.id. Di situ ada penjelasan lebih jauh. Mungkin ada pertanyaan yang lebih mendetail bisa diajukan secara lebih detail di website kami. Untuk hal-hal yang lebih mendetail untuk kebutuhan software juga bisa di sana untuk keperluan-keperluan pertanyaan yang lebih mendetail bisa hubungi nanti bisa dibantu oleh tim sales kami. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaannya masih dibuka ya? Kalau dari Mbak Vidya sendiri biasanya penggunaan geografi kalkulator ini untuk keperluan apa aja nih biasanya Mbak Vidya? Kalau dari saya sendiri biasanya, karena memang fungsinya geografi kalkulator ini adalah, software untuk melakukan transformasi koordinat, ya biasanya saya memang selalu menggunakan untuk melakukan transformasi koordinat, eee, cuman biasanya memang kalau dibandingkan ya dengan, software GIS lainnya, pada saat saya Mhm, melakukan, konversi dalam format Excel seperti itu. mhm, Kalau semisal, di software lain ada kendala, biasanya saya lakukan lintas platform ke Geography Calculator ini. Dan biasanya, sejauh ini sih, alhamdulillah minim kendala ya kalau untuk transformasi koordinat dalam bentuk Excel tersebut. Dan memang lebih mudah karena dia untuk output-nya, bisa langsung dalam bentuk poin, namun untuk informasi koordinatnya itu bisa tersimpan sebagai data attributable, seperti itu, Mas. mmm, cukup banyak ya kegunaan dari geografi kalkulator ini ya, Mbak. Selain itu datanya itu bisa bersifat seperti apa ya, Mbak, ya? Bisa apa hanya data aja atau kita Mmm, bisa koordinasikan dengan data-data yang lain atau seperti apa, Mbak, Fit? memang sejauh ini tidak bisa kita combine dengan data lain atau melakukan join data, tapi memang sejauh ini kapabilitasnya hanya sebatas, data-data yang ditentukan saja, seperti itu.
Jadi penggunaan geografi kalkulator ini sangat spesifik ya, Mbak Fit, ya? Karena Iya, fungsinya lebih memang ya, lebih banyak memang hanya untuk melakukan transformasi koordinat saja. Biasanya digunakan dalam transformasi, data-data lokal, seperti itu, Mas. tapi seperti yang tadi Mbak Vidya bilang bukan hanya data lokal sepertinya ya, geografi kalkulator, Iya, tapi dia ini Indonesia aja atau internasional juga sudah mencakup internasional, Mas, seperti itu. berarti cukup luas jangkauan untuk datanya ya, Mbak Vidya? Sejauh ini, kamus datumnya itu cukup luas sih, sudah tersedia hampir di dalam cakupan global sudah tersedia, seperti itu, Mas. Yap, menarik menarik untuk kita gunakan lebih jauh lagi ya software ini ya? Cuman memang kalau di, sepengalaman saya melakukan training kemarin, Mhm, kebutuhannya itu lebih ke arah membangun, eee, sistem koordinat sendiri, di mana kan biasanya kalau untuk, area tambang begitu kan, mhm. koordinat yang digunakan biasanya, koordinat lokal. Nah, di sini kalau memang biasanya kita memiliki kendala dalam melakukan transformasi koordinat lokal, di geografi kalkulator ini bisa kita buat sistem koordinat kita sendiri, seperti itu. Mungkin itu salah satu kelebihan geografi kalkulator ya, kita Iya, punya benar titik koordinat sendiri ya, Mbak Vidya? benar. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Zainul. Ibu Vidya mau tanya apakah ada trial license-nya Mbak Vidya ini? Ini menarik nih, trial license-nya untuk mungkin Mas Zainul Bapak Zainul ini mungkin ingin mencoba ini Mmm. sepertinya. Cukup tertarik dengan geografi kalkulator. Apakah ada trial license-nya Mbak Vidya? Oke, Pak Zainul, kalau untuk trial license mungkin bisa Bapak coba langsung di, halamannya Blue Marble. Nah, untuk trial license, seperti yang sedang tampil saat ini pada layar laptop Bapak, bisa kita coba mengakses di laman geographic calculator. Di sini ada, tab download, bisa kita download saja dan request untuk demonya, seperti itu. Ya, cukup jelas sepertinya ya Bapak Zainul ya. Apakah cukup jelas Bapak Zainul? Atau ada mungkin ada pertanyaan yang lebih spesifik mungkin? Oke baik, terima kasih katanya Bapak, cukup jelas sepertinya. Berarti, untuk, eee, license ini bisa kita trial terlebih dahulu ya Mbak Fit ya, untuk kita lihat kegunaan-kegunaan dari geografi kalkulator itu sendiri Mbak Fit ya? Bisa jika Bapak Ibu mungkin, penasaran ingin Mhm, mencoba, apa sih kelebihannya software ini, bisa mencoba menggunakan versi trial-nya. iya. Sebagai bahan belajar juga mungkin ya Mbak Fit ya, untuk yang baru menggunakan ini. Iya, benar. Yap, untuk selanjutnya, ini ada pertanyaan kembali nih dari Bu Hasna. Pertanyaannya, apakah bisa didemokan mendapatkan tinggi ortometrik? Nanti biasanya ada pilihan geoid seperti IGM, kami Mmm. ingin ganti dari IGM menjadi Ina Geodit 2020 ini. Ini mungkin Mbak Fit lebih mengerti tentang penjelasan pertanyaan ini, Mbak. Baik, Mbak Hasna, Ya, di sini untuk demo ini bukan demo processing-nya ya, tapi, akan saya tampilkan. Nah, di sini, demonya terbatas, tapi sebenarnya memang bisa. Nah, apakah bisa mendapatkan tinggi otometrik? Nah, di sini, ada interactive conversion, kita bisa mengatur untuk parameter dari ellipsoid atau EGM 2008. Selanjutnya untuk vertical none-nya di sini juga tersedia parameter.
Inageoid 2020 ya. Di sini untuk Inageoid 2020 tersedia 2 versi 1 dan versi 2. Di sini sebagai contoh saya inputkan, yang versi 1. Namun, untuk demo saat ini, saya tidak akan membuat, prosesnya seperti apa, hanya sebatas menampilkan kepada Mbak Hasna kalau, parameter untuk mendapatkan tingginya tersedia ya, Mbak. Selanjutnya tinggal kita inputkan pada salah satu sisi ini, coordinate point definition kita inputkan, eee, posisi latitude longitude-nya juga nilai ketinggiannya. Nanti pada salah satu, sisi akan terhitung nilainya, nilai konversi ketinggiannya. Oke, Mas Teguh, kira-kira seperti itu jawaban dari saya. Oke, Mbak Siap. Hasna? Oke, ya, cukup jelas sepertinya Mbak Hasna juga terima kasih Bu katanya. Mungkin untuk Mbak Hasna untuk jauh lebih mengenal geografi kalkulator mungkin bisa email kami di website kami ada email untuk menanya lebih detail. Nanti ada tim-tim kami yang akan menjawab lebih detail untuk pertanyaan-pertanyaan Mbak Hasna yang lebih teknis sepertinya ya. Itu kan tadi pertanyaannya cukup teknis ya Mbak Vidya Mhm. ya? Dan dalam webinar kali ini, kami mohon maaf karena belum bisa menampilkan hal yang cukup teknis, karena, Mhm. temanya adalah baru perkenalan software saja, seperti itu. Ya mungkin webinar-webinar selanjutnya ya Mbak Vidya ya? Iya. Mungkin, untuk Mbak Hasna nanti bisa kunjungi website kami di www.geonet.co.id di situ nanti di bagian about us nanti bisa ditanya di situ ada untuk pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik teknis nanti tim kami mungkin bisa bantu jawab, seperti itu Mbak Hasna. Mbak Vidya, geografi kalkulator ini kan bagian dari Blue Marble. Apakah penggunaannya bisa lintas platform seperti itu atau hanya terlintas pada geografi kalkulator ini aja? Apa bisa kita konversi ke yang lain gitu? Bisa untuk output-nya di sini tersedia dalam beberapa format seperti Mmm. yang sudah saya tampilkan tadi. Yap. Nah, di sini, untuk support output-nya banyak ya, Mas. Jadi kita bisa, mengekspor ke Belum tampil data nih Mbak Vidya. DWG. Oh Mbak Vidya ya, menampilkan sesuatu mungkin? Belum tampil. belum tampil ya? Yap. Oke. Kalau sekarang apa sudah tampil, Iya, Mas? Nah jelas. nah ini di sini tersedia beberapa, eee, tipe support file untuk output-nya seperti DWG DXIF apabila kemudian hari output-nya Bapak Ibu gunakan untuk keperluan data, CAD ataupun mungkin juga jika ingin membuka data di ArcGIS bisa kita rubah formatnya menjadi bentuk shapefile atau mungkin kembali ke dalam format tabular bisa kembali ke bentuk data itu sendiri seperti XLS seperti ini atau mungkin juga data CSV seperti itu. Berarti cukup banyak ya Mbak Vidya untuk perubahannya itu ya? Jadi bisa Ya digunakan. lumayan, Mas. Yap. Yap, sepertinya sudah melebihi batas waktu kita ini ya, kita ngobrol-ngobrol ya Mbak Vidya ya? Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya? Mungkin akan saya tutup mungkin ya. Baiklah Bapak dan Ibu, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, sebelumnya saya minta waktunya beberapa menit untuk mengisi kuesioner ya. Saya letakkan di, chat box. Yap, sudah masuk. Bisa diklik dan diisi, saya memberi waktu beberapa menit. Di situ bisa disampaikan
Mungkin kebutuhan bapak dan ibu untuk lebih lanjutnya seperti kebutuhan-kebutuhan 3D, data yang lebih spesifik, mungkin ya, Mbak, Ya, bisa. karena kan ini kalau kita lihat temanya masih about geografi kalkulator, masih basic sepertinya, Mbak Fit, ya. Jadi mungkin kita lebih akan explore mungkin ya. Ya saya beri waktu 1 menit mungkin untuk pengisian kuesioner ini. Ini ada pertanyaan dari Bapak Firdaus nih. Mungkin kita akan jawab di webinar-webinar selanjutnya, Bapak Firdaus. Yap, karena ini webinarnya nanti kan akan berlanjut ke webinar-webinar selanjutnya, Bapak Firdaus ya. Yap, baik kalau seperti itu, terima kasih untuk pengisian data kuesionernya. Sekali lagi terima kasih kepada Mbak Vidya untuk waktunya. Makasih kembali Mas Teguh. Yap, terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu serta rekan-rekan yang sudah join dan berdiskusi bersama bersama kami. Saya ingatkan kembali untuk rekaman webinar ini tersedia di YouTube Geonet Infomedia, yaitu Geonet Media. Linknya nanti akan kami sertakan beserta e-sertifikat ya. Jika ada pertanyaan tambahan, dapat langsung menghubungi sales officer kami di email sales@geonet.co.id atau kunjungi website kami di www.geonet.co.id. Link untuk form kuesioner tadi sudah diisi, terima kasih. Akhirnya saya dan Mbak Vidya pamit undur diri, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di webinar-webinar selanjutnya. Terima kasih Mbak Vidya, terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon izin live Mas. Yap, terima kasih Mbak Vidya.